Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Adria Ananda Putri. Saya berasal dari Pendidikan Geografi 2019 kelas B. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mata pelajaran Geografi kelas 12 mengenai tata ruang kota. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Baik, ini benar dengan kelas 12 IPS 1 ya? Iya, Bu. Ketua kelasnya siapa nih? Saya, Bu. Iya, ada Jordi. Ibu mau minta tolong sebelum kelasnya dimulai, mohon dipersiapkan dulu untuk berdoa ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai konsep wilayah tata ruang kota. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya sedikit mengenai pembelajaran yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apa benar ini kelas 12 IPS 1? Benar, Bu. Ketua kelas 12 IPS 1 siapa ya? Saya, Bu. Ya, kepada Ade Jordi mohon dipersiapkan kelasnya dulu ya untuk berdoa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Kita langsung saja memulai pelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dan sedikit mereview mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan minggu lalu. Ada yang bisa menjawab, minggu lalu kita belajar apa? Mengenai desa dan tata ruang desa, Bu. Iya, tata ruang desa itu apa? Tata ruang desa adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan, Bu. Baik, benar sekali ada Jordi. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu hari ini kita akan belajar mengenai konsep wilayah tata ruang kota. Sebelum itu ada yang bisa menjawab tidak? Apa itu konsep wilayah? Saya, Bu. Wilayah itu yang kayak lokasi bukan, Bu? Iya, benar. Yang lain? Ibu kayak tempat gitu, Bu. Iya, benar. Daerah juga bisa ya, Bu? Iya, benar sekali. Jadi wilayah itu adalah, menurut Taylor, konsep wilayah adalah suatu daerah tertentu yang ada di permukaan bumi yang dapat dibedakan berdasarkan kenampakan karakteristik yang menyatu. Lalu dari pengertian yang telah dijabarkan oleh Taylor, adakah yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari konsep wilayah itu sendiri? Saya, Bu. Iya, ada Jordi, silakan. Jadi wilayah memiliki pengertian yang beragam karena proses klasifikasi yang beragam pula. Namun inti dari wilayah adalah suatu unit geografis yang memiliki keseragaman atau kedekatan ciri atau gejala internal yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Oke, benar sekali. Terima kasih Ade Jordi atas jawabannya. Dari pengertian yang telah disimpulkan oleh Ade Jordi, adakah yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari konsep wilayah? Saya, Bu. Iya, Indri, silakan. Ciri-ciri yang dimaksud itu ada gejala fisik seperti keseragaman vegetasi, keseragaman iklim, relief permukaan tanah, ataupun gejala non-fisik seperti bentuk pemerintahan, aktivitas perekonomian, adat istiadat, pola permukiman, dan sebagainya, Bu. Baik, benar sekali jawabannya. Terima kasih ya, Indri. Lalu selanjutnya, konsep wilayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Di sini adakah yang bisa menyebutkan apa itu ciri-ciri dari wilayah formal? Saya, Bu. Iya, silakan Afi. Kalau dari fisik itu kesamaan topografi, jenis batuan, iklim dan vegetasi. Dan kalau sosial budaya itu wilayah berdasarkan suku, Bu. Baik, terima kasih Afi atas jawabannya. Lalu adakah yang bisa menyebutkan contoh dari wilayah fungsional? Saya, Bu.
Iya, silakan Tika. Contohnya wilayah Jabodetabek yang heterogen tetapi saling berhubungan dengan memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayahnya, Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih Tika atas jawabannya. Lalu kita masuk nih ke pengertian tata ruang kota. Tata ruang kota itu sendiri memiliki pengertian yakni wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal serta erat kaitannya dengan perencanaan dalam melihat struktur ruang pada kota. Untuk pengertian tata ruang kota itu memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Lalu setelah ini kita akan membahas teori tentang tata ruang kota. Teori tata ruang kota itu terbagi menjadi 3, yaitu teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti berganda. Ibu ingin membagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama yakni ada Putri Maulidiah dan Nur Hikmah akan membahas mengenai teori konsentris. Lalu untuk kelompok kedua ada Safira dan Tika Paranisa akan membahas mengenai teori sektoral. Dan kelompok ketiga ada Indri dan Ade Jordi Setiawan akan membahas mengenai teori inti berganda. Dan silahkan dicari tentang karakteristik dari masing-masing teori. Ibu akan memberi waktu selama 15 menit, lalu hasil diskusinya akan dipaparkan di dalam kelas ini. Bisa dimulai dari sekarang ya anak-anak. Oke, mungkin waktunya sudah 15 menit. Untuk hasil diskusinya bisa langsung dipaparkan mulai dari kelompok 1, yaitu mengenai teori konsentris. Kepada Putri Maulidiah dan Nur Hikmah, dipersilahkan. Teori konsentris dari Burgess Burgess. Nah, jadi pusat daerah kegiatan atau PDK ini adalah pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, jadi dari zona konsentris ini dibagi lagi menjadi 5 wilayah seperti yang digambar Ibu. Nah, jadi nomor 1 itu ada di bagian tengah merupakan zona pusat daerah kegiatan yang merupakan pusat kota yang berisi toko-toko besar, bangunan, dan lain-lain. Lalu yang nomor 2 itu adalah zona peralihan atau transisi yang merupakan daerah yang terikat dengan zona pusat daerah kegiatan tadi. Dan yang zona ketiga itu ada zona permukiman kelas proletar. Nah, merupakan daerah permukiman yang dihuni oleh pekerja kelas menengah ke bawah dan ukuran rumahnya yang relatif kecil dan kumuh. Lalu yang keempat ada zona permukiman kelas menengah yang merupakan daerah permukiman yang ditinggali oleh pekerja kelas menengah dengan keahlian dan pendidikan. Dan yang terakhir itu ada zona permukiman elit yang merupakan daerah permukiman yang tentunya dihuni oleh orang-orang dengan perekonomian yang sangat baik atau orang-orang yang pengusaha yang udah kaya gitu, Bu. Ya, baik, jawabannya benar sekali. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan mengenai teori konsentris. Kita masuk langsung ke kelompok 2, yaitu penjelasan mengenai teori sektoral. Kepada Safira dan Tika Paranisa, dipersilahkan. Baik Bu, saya akan menjelaskan mengenai yang teori kedua yaitu teori sektoral. Nah, pada teori ini membagi zona-zona seperti bentuk pita. Masyarakat cenderung membangun aktivitas sedekat mungkin dengan jalur jalan utama. Baik Bu, jadi di teori sektoral ini terbagi atas 5 zona, yaitu zona pertama pusat daerah kegiatan, zona kedua grosir dan manufaktur, zona ketiga pemukiman kelas rendah, zona keempat pemukiman kelas menengah, dan zona kelima pemukiman kelas tinggi. Oke, terima kasih atas penjelasannya Afi, benar sekali. Lalu kita lanjutkan saja untuk hasil diskusi kelompok 3, yaitu mengenai teori inti berganda yang akan dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu ada Indri dan Ade Jordi. Kepada Indri dan Ade Jordi, bisa langsung dimulai saja. Ya, jadi untuk yang ketiga ini ada teori pusat berganda menurut C.D. Harris dan F.L. Ullman. Pusat daerah kegiatan atau PDK adalah pusat kota yang relatif di tengah-tengah sel lainnya dan berfungsi sebagai salah satu growing point. Menurut teori ini, pusat daerah kegiatan tidak hanya satu, tetapi bisa terdapat beberapa PDK. Selain itu, teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan kota satelit terjadi bila besaran kota telah mencapai ukuran tertentu. Biasanya, kota satelit akan tumbuh setelah kota utama atau metropolitan sudah sulit berkembang. Adapun pembagian zona dalam teori ini antara lain ada zona pertama yaitu zona pusat daerah kegiatan, zona kedua zona grosir dan manufaktur, zona ketiga zona permukiman kelas rendah, zona 4 zona permukiman kelas menengah, zona 5 zona permukiman kelas tinggi, zona 6 zona daerah manufaktur berat,
Zona 7 zona daerah luar PDK, zona 8 zona daerah pemukiman suburban, dan zona 9 yang terakhir zona daerah industri dan suburban. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menjelaskan hasil diskusinya kepada kelas ini. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya Ibu ada kuis nih untuk kita semua. Oke, langsung saja kita mulai kuisnya. Di sini Ibu memiliki soal dan jawaban. Nanti kalian tinggal pilih mana jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Putri Maulidia. Ya Bu, jadi yang nomor 1, dasar hukum yang mengatur tentang penataan ruang itu Undang-Undang nomor 26 tahun 2008 Bu. Dan yang berarti dasar hukum yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah nasional itu Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2007. Oke, kita lihat jawabannya apakah benar atau tidak. Ya, benar sekali Putri Maulidia, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua bisa dilanjutkan oleh Safira. Iya Bu, untuk yang perwilayahan itu suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu, sementara yang wilayah itu yang unit geografis dengan batas-batas spesifik. Oke, kita lihat jawabannya apakah benar. Ya, jawabannya benar. Terima kasih kepada Safira. Lalu untuk pertanyaan ketiga bisa dijawab oleh Ade Jordi. Yang pertama yaitu tentang wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal itu adalah tentang tata ruang. Dan yang kedua ada jenis perwilayahan yang dijadikan kondisi geografis yang khas itu adalah specific region. Kita lihat. Oke, jawabannya benar sekali. Untuk pertanyaan keempat boleh dijawab oleh Nur Hikmah. Untuk yang terdiri dari satu pusat dan beberapa subpusat, tapi subpusat memiliki hubungan satu sama lain itu menurut saya yang monocenter. Untuk yang satu lagi terdiri dari satu pusat dan beberapa subpusat, tapi subpusat memiliki hubungan satu sama lain itu menurut saya multinodal. Oke, jawabannya benar sekali Nur Hikmah. Terima kasih. Langsung saja pertanyaan kelima bisa dijawab oleh Indri. Yang pusat daerah kegiatan itu yang konsentris ya Bu. Terus yang masyarakat yang teori sektoral. Oke, kita lihat jawabannya apakah benar. Ya, benar sekali. Lalu untuk pertanyaan terakhir bisa dijawab oleh Tika. Yang zona 1 zona pusat daerah kegiatan, zona 2 zona hasil manufaktur, zona 3 zona pemukiman kelas rendah, dan zona 4 zona pemukiman itu teori sektoral. Kalau zona pusat daerah kegiatan itu teori konsentris Bu. Iya, kita lihat jawabannya apakah benar. Ya, benar sekali. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menjawab kuis hari ini dengan baik. Untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu, Enggak, Bu. sudah cukup. Ya, sudah jelas ya. Berarti semuanya sudah mengerti mengenai pembelajaran hari ini mengenai teori tata ruang kota? Sudah Bu. Baik, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Iya, silakan. jadi kan tadi tentang tata ruang kota. Jadi tata ruang kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal, serta erat kaitannya dengan perencanaan. Lalu teori pola peruangan kota itu terbagi jadi 3, yaitu teori konsentris, teori sektoral, dan multipol. Ya, baik, terima kasih. Benar sekali. Oke, karena sudah jelas Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya yaitu mencari bentuk struktur ruang kota dan pola keruangan kota. Untuk tugasnya dikumpul melalui Google Classroom. Untuk waktunya adalah minggu depan. Apakah mengerti? Ngerti Bu. Paham, Bu. Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini karena tidak ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.